PSK, Podcast Cangkir Kewarasan. Tempat di mana kita ngobrolin hal-hal yang bikin kepala pusing sambil berusaha tetap waras. Ya, seenggaknya waras-waras dikit lah ya. Di sini kita bakal bahas segala hal mulai dari yang serius sampai yang gak penting sama sekali. Setelah ini kita bakal ngobrol santai sambil ketawa-ketawa bareng gue, Fayat, di PSK, Podcast Cangkir Kewarasan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang agak lain. Dia nih komika sekaligus konten kreator. Selain itu juga suka ngisi MC di acara-acara gitu. Ya ini orangnya ini kayak maruk lah ya. Ini semua profesi yang ada di Jepara ini bisa dilakuin oleh orangnya. Jadi gak usah lama-lama, kita sambut dengan Mas Hafiz Bahtiar. Yoi. Ya Mas, apa kabar untuk hari ini? Terlalu bohong kamu. Gak bisa jalanin profesi semua, gak bisa. Saya damkar gak bisa. Jadi PJ Bupati saya gak bisa juga. Ini gak bisa. Jadi guru juga gak bisa. berarti ini yang bisa itu cuma tadi, enggak Apa? semua. Ih apa ya? Dia kocak dia. Yoi, selamat pagi. Apa nih pagi siang teman-teman? Selamat pagi teman-teman. Jadi ini sebelumnya Mas Hafiz kenal dunia komika itu profesi awalnya itu apa? Untuk profesinya itu. Aku dulu kenal dunia stand up komedi ya dari tahun 2015. Cukup lama ya Mas itu? Lama, masih SD kan ya? Iya, saya masih SD. Masih SD. Saya udah naik ke panggung tuh. Dari 2015 saya waktu itu lulus sekolah tuh. Lulus sekolah terus 2015 itu betul. SMK. Iya, SMK lulus sekolah. Terus gap year. Jadi aku nggak kuliah langsung, aku rest tahun. Enggak sih, aku udah orang kaya jadi nggak malas kerja gitu kan. Jadi udah kaya sejak lahir gitu. Udah, karena Allah tuh udah ngasih semuanya ke kita, bro. Gitu. Wah, anjing kok bisa loh. Gitu, jadi terus gimana? Ya nyambi kerja juga, terus dulu mau kuliah juga tapi di Jakarta tapi nggak jadi. Kenapa itu Mas? Kok iso gak jadi? Ada ini apa bukan problem sih sebenarnya, kayak ada urusan keluarga lah yang membuat aku tuh nggak bisa ke Jakarta gitu. Sebenarnya aku udah di Jakarta berapa bulan, udah mau kuliah di tempatnya Indosiar. Jadi di itu broadcasting juga. Udah daftar kuliahnya? Udah daftar, udah masuk dulu karena dia kan swasta ya. Iya. Jadi tuh nggak ada yang kayak tes yang berat-berat gitu. Iya, terus daftar, basicku juga multimedia dulu, terus kayak udah keterima, tinggal bayar doang tuh. Bayar, nggak perlu nyari kosan karena kan aku ada rumah juga di Jakarta kan. Jadi kayak, tapi nggak jadi. Kenapa Mas? Gak jadi? Dibilang ada urusan keluarga, masih tapi kan itu nanya aja ya. Udah enak banget tuh Mas, sudah ada rumah di sana, gak usah nyari kosan. Ada urusan di keluarga Jepara, Payet. Nah tuh, dah tuh. Penting itu Mas, urusannya sangat Penting. membebankan. Karena abang pertama mau nikah. Oh. Yang kedua dia udah stay Jakarta. Nah, aku anak terakhir nih, anak ketiga. Orang tua bilang kayak jangan di Jakarta lah, ntar nggak ada yang nemenin orang tua. Jadi kayak diberatin buat hidup di Jepara gitu. Iya, jadi kayak kan apa nomor satu orang tua ya. Iya. Yes, gila. Apapun itu harus nurut sama orang tua ya guys. Dalilnya apa kemarin? Apa? Dalilnya apa orang tua? Artinya apa artinya? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah. Terus lo anjing. Gimana? gimana kenal dunia komika itu? Kenapa kok iso kenal gitu? SMA dulu aku ikut teater ya. Ikut teater, ada salah satu seniorku di teater tuh dia ikut stand up comedy. Jadi itu awal dari kenalnya. Betul. Awal kenal terus ada temanku juga cewek, anak SMK juga dulu udah join. Dulu Crush lah, namanya Crush ya kalau anak sekarang. Iya. Terus aku join tuh, ikut ngobrol. Abis itu masuk di tahun 2015. Udah mulai tertarik sama. Mulai tertarik karena dari dulu tuh aku kayak bisa dibilang banci panggung. Banci panggung gimana? Banci panggung tuh orang yang suka banget dilihat orang. Oh. Emang kalau ada panggung, wah suka banget ada panggung gitu. Narsis gitu. Narsistik kalau bahasa sekarang. Itu banci panggung aku tuh. 2015 terus join. Dulu aku sering stand up juga di salah satu kafe di Jepara. 2015 sampai sekarang masih eksis ya. Masih. Meskipun gue udah ganti kafe. Kalau
2015 langsung kita bikin acara dulu Dodit Mulyanto. Itu pertama kali buat acaranya itu. Sebenarnya enggak, itu acara ketiga mungkin ya. Yang pertama jadi acara kecil-kecil. Yang pertama. Yang pertama tuh syahadat. Itu gimana? Kok bisa kepikiran? Kok gimana syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah payet ya Allah. Itu maksudnya buat acaranya syahadat dulu kok bisa kepikiran? Bukan itu jokes ceritanya orang. Jadi yang pertama tuh ada acara namanya Battle of Comic dulu. Yang pertama Battle of Comic. Terus kita bikin acara ini kalau nggak salah tuh dulu ngabuburit apa ya? Pokoknya ngabuburit deh. Acaranya ngabuburit itu di bulan puasa sih pasti. Nggak mungkin di bulan Syawal kan nggak boleh. Yeah. Kalau di bulan lainnya kan bukan ngabuburit namanya. Tapi apa? Kan bisa tuh ngabu arit tuh bisa ngabu arit. Oh ya. Yeah. Kalau di lain bulan puasa ngabu arit itu. Gak usah diulangin. Kan itu kan bisa nyari lagi sendiri. Oh ya. Tapi kan itu termasuk menjelaskan dari jokesnya Mas Davis. Gak perlu dijelaskan, penonton udah pada pinter sekarang. Masa no? Ente aja yang kurang pinter. Waduh. Ya lanjut. Itu yang ketiga itu tadi yang Dodit Mulyanto kayaknya. Yang ketiga itu acara gede namanya Sun. Sun itu. SUN. Ada singkatannya itu? Ada dong. Apa? Kalau nggak ada singkatannya kan emah gitu kan. Sun kan. Iya kan? Yeah. Mau di Sun nggak? Emah gitu. Kalau ini Sun ada singkatannya. Stand up night. Malam hari itu Mas. Night itu NITE sih sebenarnya, bukan yang kayak malam hari gitu. Tapi waktu itu siang sih. Siang. Jadi itu bukan malam tapi malah siang. Iya, nama Sun itu bukan harus dia stand up-nya malam. Stand up-nya tuh Sun kalau anak-anak komunitas Indonesia. Dia ngomongnya tuh kalau itu kayak bodohnya cah stand up gitu loh. Hari rayanya anak stand up Sun itu. Jadi anak stand up itu punya lebaran gitu. Punya lebaran. Kita punya gaya sholat sendiri juga. Waduh. Jadi kayak bikin agama sendiri gitu. Kok makin Kan kayak melenceng sih pahit? Enggak lah. Kok gitu sih? Aman ya? Aman lah. Aman teman. Oke. Kan gaya sholat aja. Kalau yang lagi sakit duduk. Oh itu kan. kan. Normal aja gitu loh. Jadi agama sendiri loh. Jadi ini Mas Davis itu tujuan sehingga menjadi komika itu apa? Tujuannya untuk menjadi komika? Sebenarnya gak ada tujuan ya. Karena emang kayak dari dulu tuh ngerasa lucu aja. Bisa ngelucu gitu. Ternyata komedi tunggal atau stand up komedi itu susah. Kita harus prepare materi, kita harus nulis materi, bikin keresahannya, bikin emosinya, baru kita sampein ke penontonnya. Jadi itu kayak dari dulu udah lucu gitu. Emang sampai sekarang. Terus tertarik sama tertarik. Itu kan lucu kan tuh, mamanya pada ketawa. Iya. Jadi kalau Mas Davis ini tertarik sama komika itu sama inspirasinya itu siapa? Yang bikin menginspirasi untuk ke komika? Ke stand up komedi maksudnya? Iya, komedi. Dulu pasti ya kayak mainstream ya, yang orang-orang pada tahu tuh kayak ada Radit Dika, terus semakin kesini ada aku suka Mal Jupri. Pasti nggak kenal Pak ya? Nggak kenal. Ada Mal Jupri, ada Diki Divi. Ya terus? Gaya-gaya stand up-nya kayak gitu. Kalau yang sekarang sih enggak ya. Aku tuh justru nggak terlalu ngikutin stand up. Sekarang pun juga stand up tahu. Anak-anaknya siapa tahu. Skena stand up juga tahu. Kan ada tuh skena stand up Jawa Tengah, Jawa Timur, beda-beda ada. Iya. Gitu. Kalau Mas Davis gimana? Stand up Jawa Tengah? Ya iya dong. Jepara ya kan? Ya iya dong. Jadi itu kalau tahu ada orang sholat Jumat pasti hari Jumat Pak. Ya Allah, gimana tuh? Ini cukup dari perbincangan. Ini kali ini akan ke segmen 2. Jadi jangan kemana-mana. Kita tutup dengan satu kata ada Mas. Saya yang kemana-mana. Oh ya Mas Hafiz, ini ada sediain menu Mas. Menu kopi. Tiba-tiba sediain menu apa? Kita
bisa menyediakan minuman kopi-kopian. Oke, saya minta Tropical Punch. Tropical Punch 1. Oke, siap. Apa tuh base-nya apa dia, Mas? Tropical Punch itu Kenapa? Apa coba? dia bisa kayak minuman kopi. Hah? Kopi? Ya. Oh, Tropical Punch kopi? Ya, Baru tahu aku. ini dari Kalau lemon grass? lemon grass itu kayak minuman lemon. Kan Berantem ya? kan ada lemonnya, Mas. Jadi namanya lemon grass. Grass itu apa grass? Grass itu Baru. ya anyar grass. Sip. Ini saya sediain kopi Tropical Punch. Ini bisa dicoba, Mas. Tropical Punch. Coba lihat. Ini sebentar, Mas. Bro. Kan ini sangat nge-punch. yes. Bisa dicoba, Mas, ini. Diaduk yang bener itu masih beringkil-beringkil. Ya Allah. Ini biar kayak Tuh masih banyak peringkilannya tuh. biar ada rasa kayak gitu-gitunya, Mas. Banyak bro, tuh. Ini enak banget, Mas. Pas. Bohong teman-teman, gak enak Pas. ini. Sambil minum kopi saya mau tanya. Dari tadi gak nanya. Dari tadi sudah menanya, tapi ini nanya lagi. Rokib Atid kasihan loh Payet. Kenapa, Mas? Nyatetin terus loh itu. Nyatetin apa? Ini tuh masuk perbuatan tidak baik loh Tit. Kok bisa? Iyalah, tanyamu tuh bikin orang emosi. Ini kita bikin santai saja, Mas. Gak bisa kalau santai. Apa? Jadi kalau Mas Hafiz lagi manggung nih, kalau lagi stand up, ada penonton yang nggak merespon Mas Hafiz dengan baik, itu cara mengatasinya gimana? Kayaknya gak ada deh. Selalu. Penonton. Tuh baru tuh. Respon dengan baik mereka. Enggak kalau Jadi nih beneran ya. ya. Kalau ada penonton yang enggak ngerespon, kita riffing. Gimana itu? Riffing itu adalah salah satu teknik di sebenarnya nggak di stand up aja sih. Ya. Salah satu teknik penampil apa namanya kayak penyanyi nih. Ya. Penyanyi dia nggak bisa, maksudnya penonton nggak respon. Kemarin ada tuh yang ngelempar mic kan. Udah gitu. Waktu apa itu? Enggak bohong. Itu memang gilgal. Enggak. Kalau riffing tuh kayak tanya, kayak kan nggak respon, kita serang aja dia, ditanya. Kayak contoh, Mbak gini kayak gitu, itu riffing. Jadi kayak menyerang penonton gitu. Bahasanya nyerang tapi tuh nggak yang nyerang gitu, ya. Tau nggak? Gimana? Ya. Bahasanya tuh nyerang tapi nggak nyerang. Oh. Apa coba jelasin? Jadi itu kayak menyerang dengan bahasa atau bukan? Kan bukan nyerang secara kekerasan sih, Mas. Ya enggak, masa kita jadi MC langsung perang. Minum lagi dia. Ya Allah, Yit. Jadi itu gimana? Menyerangnya itu yang dimaksud itu gimana? Riffing namanya riffing. Jadi kayak batuk lu. Riffing tuh kayak kenapa ya? Kenapa nih? Respon dong, diem aja lu kayak jadi. Gue kira lagi meraktekin itu, Mas. Ya Allah. Jadi gimana? Ya riffing tuh kayak ada teknik namanya biar penonton tuh balik ke kita lagi. Oh. Kita kan jadi penampil buat dapat atensi penonton kan. MC, stand up, penyanyi, nggak mungkin dong lagi nyanyi ambiar, contoh lagi nyanyi ambiar, tiba-tiba penontonnya nggak respon, kan jadi nggak ambiar dong. Kayak gitu. Kita lagi MC, penonton diem aja atau enggak main handphone, pasti kita kayak apa kayak gitu. Adalah teknik-tekniknya tuh namanya riffing. Teknik dari stand up itu? Sebenarnya nggak stand up, penampil sih. Riffing tuh penampil, nggak cuma stand up aja. Jadi kayak MC bisa nge-riffing, stand up apalagi gitu kan. Juga bisa nge-riffing itu? Apalagi berarti lebih di atasnya lu. Dari di atasnya yang tadi. Gua kasih lonceng juga loh. Jadi itu gimana, Mas? Bisa jelasin? Jadi itu apa? Jadi itu. Ya. Yuk ulangin coba. Jadi itu. Nah.
Apa itu? Ulang. Dari komika stand up itu ke MC itu gimana ceritanya? Pengen nyoba hal baru aja. Sebenarnya aku jadi MC itu udah lama. Dari aku SMA udah pernah sering MC ya. Dari SMA sering MC, sering LC. Iya kan loh. LC itu artinya lead komedi. Iya. Gitu. Oh semua lo kayak pengajian anjing. Lead komedi. Betul juga sih. Lead komedi gitu kan. Jadi aku sering MC di sekolahan lah dulu tuh. Ngisi. Yang ngisi MC di sekolah sih mas? Gak ada ngisi MC. Ngisi. Oke. Terus gimana ceritanya itu? Ceritanya perjalanan untuk berpindah ke MC. Jadi saya nggak sengaja teman-teman. Waktu itu pagi hari. Enggak. Jadi ngeflow aja. Kayak aku kan suka riffing kan kalau stand up ya. Iya. Bisa nih kayaknya nge-MC gitu. Aku nyoba nge-MC di salah satu cafe, nge-MC yang as a profesional ya. Iya. Kalau dulu di sekolah kan kayak paling udah Hafiz nge-MC gitu kan. Kalau ini tuh yang gak udah profesional apa nge-MC, terus ya udah enak ternyata nge-MC. Tertarik? Bukan tertarik lagi, nyaman aku. Nyaman sama MC? Nyaman di MC. Karena MC kan kayak MC-nya tuh mencintai gitu loh. Jadi kayak nyaman, membuat nyaman gitu. Membuat nyaman. Terus udah keterusan tuh jadinya sekarang. Jadi aku tuh kalau dibilang stand up komedian masih. Iya. Tapi nggak yang rajin banget bikin materi gitu. Cuman yang ini rajinnya ke MC, lebih ke MC. Ke MC. Karena MC kan nggak perlu ada materinya. Yeah. Benang merah tuh ada. Tapi kayak kalau stand up tuh bener-bener ada materi solid gitu. Kadang aku kalau stand up komedi, kalau lagi stand up open mic, kalau lagi lomba, aku pakai materiku yang di 2016, 2015 gitu. Masih tak pakai. Kayak diulang-ulang gitu materinya. Iya, orang stand up kayak gitu, masih kayak gitu. Karena aku orang yang bukan malas bikin materi ya, tapi kayak udah di titik kayak enak MC gitu. Kayak sekarang konten kreator deh. Dulunya stand up comedian, sekarang konten kreator. Entah dia podcast, entah dia apa ya, nge-vlog dan sebagainya, konten kreator lah intinya. Film itu pasti ketajaman penulisannya tuh menurun di stand up kayak gitu. Tapi saya ini juga pernah MC juga mas. Tapi itu MC saya itu kayak udah kelihatan sih dari kita ngobrol tuh udah kelihatan ya. Karena takut itu gimana cara mengatasi agar sama gendruwo anjing. Gimana? Kayak lihat penonton itu kayak grogi gitu loh mas. Itu gimana cara mengatasinya? Nih buat teman-teman nih penting nih. Buat teman-teman newbie ya. Newbie. Buat teman-teman yang masih baru dalam dunia MC, dalam dunia panggung ya. Iya. Itu kalau kita mau lihat penonton, muncrat gue. Lihat penonton tuh lihatnya di ini. Atas kepala. Ini di kepala, ini atas kepala. Lu bilang atas kepala. Ya Allah. Nah, coba gimana? Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, Mas. Ya. Jadi itu harus melihat di atas kepala biar kayak karena gini. Lu bakalan apa namanya? Dragging kayak dredeg lah bahasanya ya. Dredeg terus kayak kagok apa ya? Kayak tiba-tiba ngeblank karena demam panggung. Tatapan mata. Iya. Makanya tatapan mata itu bahaya. Bikin. Coba aku natap mata banyak. Tuh kan? Bahaya sekali ya. Ih salty. Ya Allah mau. Gitu. Jadi jangan lihat matanya. Kalau emang lu belum berani lihat mata, jangan lihat mata. Itu akan jadi kayak jam terbang ya. Kalau udah sering MC, udah sering ketemu crowded dan lu bisa crowd control namanya. Jadi kalau bisa crowd control tuh kayak dia bisa handle. Kontrol kan menghandle ya. Crowd itu keramaian. Jadi kalau kamu bisa ngehandle keramaian, ya udah itu. Mau tatapan mata, mau tatapan apa kayak itu udah apa-apa. Itu udah bisa itu. Udah bisa. Karena tadi Witing iso jalaran saka kulino. Oke. Jadi itu triknya dari MC itu pertama itu jangan melihat mata ya mas. Yang terutama itu. Kan udah bikin kopi kan ya? Yeah. Bisa nggak balik sini? Pegel lah kok Jo. Cengeng aku coba. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa mas. Nggak bisa.
Ya udah, ini dari segmen 2 sudah selesai nih. Jangan kemana-mana, kita sambung dengan segmen ketiga. Jadi gini mas. Tiba-tiba apa jadi gini? Jadi ini kan untuk menyambung segmen selanjutnya ini. Segmen itu apa sih? Coba disingkat. Sek sama men. Berarti segmen. Ya apa? Tolong, aku nggak tahu. Segmen itu sangat jangan untuk dibahas di sini mas. Hah? Pembatas tadi katanya. Ya, segmen itu pembatas. Kok jangan dibahas sih? Tadi itu bilang tuh. Kalau yang segmen, enggak, saya nggak bilang ya itu. Kalau segmen itu pembatas dari video. Buku. Bukan. Kalau pembatas buku? Pembatas buku itu namanya Segbook. Apa? Bingung lo. Lo bingung, gue tanya. Lo tanya, gue bingung. Apa sih? Ya Allah, ayat. Jadi gini mas, kegiatan Mas Hafiz kan sangat padat itu. Menjadi MC, komika, atlet juga itu. Cara mengatur waktunya itu gimana mas? Gak bisa. Sebenarnya itu gak bisa. Bisa. Jadi kayak kita punya kalau mau lihat di handphoneku tuh di kalender udah aku bulet-buletin. Ada jadwal. Kayak beda-bedain itu waktu ini gitu. Kayak kemarin kan aku ngelempar tuh bikin story, aku masih slow di tanggal 5 sampai tanggal 5 sampai tanggal 15 November aku masih belum ada job, langsung orang pada ngejob kayak gitu. Masuk gitu job itu. Masuk job. Terus juga kalau bagi waktu kayak atlet ya. Sebenarnya kan ini tuh semua hobi. Hobi yang ada bayarannya. Gimana jadi kan itu? Anak sekarang nih Gen Z apalagi kalian Gen Alpha ya? Apa Gen apa? Iya gak sih? Gen Z ini mas. Gen Z. Masuk Gen Z? Iya. Oh masuk Gen Z. Gen Z itu kan kadang kerja sesuai passion. Iya. Bisa bedain gak? Hobi sama passion? Bisa kan? Bisa. Nah hobi kan berarti kamu suka gitu loh. Aku suka olahraga, hobiku olahraga. Aku suka keramaian, hobiku di keramaian. Jadi duit gitu. Jadi di Mas Hafiz itu kayaknya jadi pelatih juga ya kan? Pelatih apa? Lumba-lumba gimana itu? Diiyain ya Allah. Kan katanya pelatih lumba-lumba. Jadi selain pelatih lumba-lumba apa mas? Pelatih bisa paus. Ganti MC gak nih? Pelatih paus juga mas. Pelatih paus Franciscus di pelatih ini. Paus Franciscus. Ngawur. Jadi aku pelatih handball. Enggak handball aja. Dari 2018 aku udah ngelatih futsal cewek. SMP atau SD atau SMP? Umum. Yang ikut anak kuliahan HWI. Sumpah bro. Aku ngelatih mbak-mbak pabrik loh. Berarti itu ngelatihnya Sabtu Minggu pastinya? Ya terserah mereka. Latihannya terserah mereka. Dulu tuh karena kan ada fans club ya, namanya COJ, United Indonesia COJ, fans MU kan. MU punya kayak di NU tuh ada banom gitu loh, badan otonomi. Apa itu banom? Ya apa sih bawahan-bawahannya lah. Oh. Kita punya namanya Bebes Jepara. Supporter MU yang cewek itu namanya Bebes Jepara. Nah itu dibikin klub bola kayak gitu. Cewek-cewek itu semua. Namanya juga cewek. Ya Allah. Jadi terus aku yang latih sama ada temanku. Dia sekarang pemain Liga 3. Ikut mana? Mana sih kemarin adalah di salah satu tim di Jawa Timur. Dulu dia Persijap. Dulu ikut Persijap, cuman Persijap. Sekarang udah enggak. Percaya enggak dulu aku mau keterima Persijap. Aku SMP. Persijap Junior. Karena nggak tahu ya dia tuh talent scouting atau apa. Lihat aku main bola, aku ditawarin. Terus? Dulu belum ada handphone bro. Ada handphone. Aku dikasih nomor. Tuh di kertas. Aku masih ingat. Di kertas, tak bawa pulang. Lupa tuh namanya mandi lupa. Hilang tuh kertas. Besok berapa hari lagi tuh dia datang lagi. Ke rumahnya Mas Hafiz. Main bola ya, masa main bola di rumah, ya Allah. Ya siapa tahu dihampiri untuk main bola. Ya kalau gitu ngapain dia
minta nomor telepon, ngasih nomor telepon kalau udah tahu rumahnya, kan bisa COD. Oh iya. Coba COD lagunya gimana? COD. Heeh. OD. Ya. Aduh. Nah, tuh. Jadi dulu aku pernah mau masuk perhijab juga. Iya. Karena mainku bagus. Lu juga bisa main bola juga? Bisa. Sebelum aku kena cedera lutut, aku udah stop main bola. Pernah juga? Pernah apa? Cedera lutut? Sampai sekarang. Kan harus operasi. Oh. Makanya aku juga handball tuh sebenarnya tak hati-hati. Aku kemarin gak ikut porprov juga karena alasannya aku cedera. Mimpi terbesar Mas Hafiz itu sebenarnya apa? Basah sih. Mimpi basah. Itu termasuk mimpi terbesarnya itu. Basah ketemu yang gede, woi. Wow, ini kan. Ya Allah. Dari Ini jawab serius nggak? Serius. Seriusnya itu apa? Dari mimpi terbesarnya Mas Hafiz. Sebenarnya aku tuh pengen apa ya? Mengembangkan sih, ngembangin apa yang aku punya gitu. Karena nggak cuma 1-2 orang yang bilang aku punya bakat besar. Oh iya. Gitu. Ada 3 orang sih, jadi nggak cuma 1-2, ada 3 orang. Jadi kayak aku pengen ngembangin bakatku yang ada di, dan aku tuh kayak pengen nggak ini loh sombong gitu. Kadang aku ada rasa sombongnya bro, pasti itu manusiawi. Kayak apa ya? Aku pernah diajak foto orang, nanti dulu ya kayak gitu, sering. Jadi banyak yang ngajak foto Mas Hafiz itu? Banyak. Kayak semalam kan ada acara nopek tuh. Oh iya. Ya kan, aku nge-MC aku semalam. Mandi di panggung aku. Itu yang di segmen 2-nya itu. Segmen Tiba-tiba kedua. dari belakang pakai handuk itu. Viral itu kalau kalian lihat di Instagram kayaknya banyak itu yang banyak yang buat story. Influencer Jepara pada bikin story aku gitu. Sama Itu influencer. semalam itu gimana? Pecah banget atau? Pecah. Gara-gara itu, mandi itu. Gara-gara mandi. Itu mandinya itu di panggungnya Terserah aku dong, kan yang mandi aku ya. Kamu kok kepo banget tentang mandiku sih? Siapa tahu di panggung itu Kamu mandi parah. gini kayak yang Udah enggak usah itu. Aku takut. Enggak. Jadi aku mandi di backstage. Aku masuk ke stage-nya pakai handuk. Tapi kok sepatunan Mas? Mandi nih. Biarin. Emang pakai sepatu itu mandinya? Kan kita kasih nyeleneh sekalian gitu. Biar sekalian nyeleneh. Aku kalau bisa naik egrang itu. Karena nggak bisa aja. Naik bakia saja Mas, biar sama MC yang satunya. Siapa sih Mas MC yang satunya? Ada temanku, dia guru di Masehi. Guru itu Guru. profesinya. Guru. Oh, tapi Tanya dia dong guru apa gitu loh. di Masehi itu guru apa Mas? Nah. Kan guru nggak harus guru gitu loh, ya kan? Ya. Ada guru olahraga, ada guru honorer, kasihan. Guru olahraga. Guru olahraga dia. Dia itu ikut stand up juga. Ya, iya dong, pasti. Ikut stand up Jepara juga. Pasti. Siapapun yang terlibat di acara stand up tuh kemungkinan besarnya dia ikut stand up. Kalau nggak ikut stand up pun dia sering nongkrong di stand up. Gitu. Ya akhirnya secangkir kewarasan kita habis juga guys. Tiba-tiba habis. Gimana udah agak waras atau malah? Belum, gendeng belum. Udah lah, bungkus bang. Capek aku. Jadi mungkin ya, Payet besok namanya diganti. Jangan secangkir kewarasan. Kan ini emang orang kesini pasti emosi sih kayaknya kalau ngobrol. kan ini biar kayak Biar biur lu mandi, biar biur gitu. waras ini. Kan secangkir kewarasan itu sebenarnya enggak waras. Elunya kan? Ya. Nah, itu dia. Ya terima kasih udah nongkrong bareng di episode kali ini. Terima kasih buat Mas Hafiz karena udah mau berbagi cerita bareng di PSK. Gue Fayed pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di PSK Podcast Secangkir Kewarasan.